Halo guys, selamat datang di video ini. Nama gue Hakim. Jadi di video kali ini gue akan nunjukin gimana proses gue dalam mewarnai gambar gue yang ini dari awal sampai akhir. Untuk perkembangan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena itu akan membantu gue banget. Tanpa menunggu waktu lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Oke, jadi setelah masukin base color, warna dasarnya, langkah yang akan gue ambil di awal-awal kayak gini adalah penggambar backgroundnya terlebih dahulu guys. Gue pengen nentuin scene-nya tuh kayak gimana, keseluruhan visualnya tuh kayak gimana. Jadi gue bakal nambahin background, nambahin efek awalan dulu kelihatan gitu. Untuk dari gambar ini tuh bakalan kayak gimana. Di semua proses menggambar, gue sangat merekomendasikan untuk menggunakan referensi ya guys ya. Karena kalau lu nggak punya referensi, itu lu pasti bingungnya kebangetan. Kecuali kalau lu master art, itu boleh nggak usah pakai referensi ya. Jadi lebih baik sebelum mewarnai atau menggambar, lu harus cari referensi dulu untuk gambar lu kayak gimana. Habis itu baru lu apply ke gambar lu. Di proses ini, sebisa mungkin jangan nge-zoom terlalu zoom ya. Karena kita nyarinya tuh kelihatan dari jauh gitu kayak gimana bentuknya. Jangan terlalu zoom, jangan terlalu detail. Lu dari jauh kayak gini pun gak ada masalah gitu loh. Lu harus bisa melihat dari kejauhan gambarnya. Karena gue dulu juga nge-zoom sampai zoom banget dan itu gak berguna anjing, serius. Malah capek sendiri gue dulu anjir. Oke tuh lihat gue bikin asap-asap di belakang karakternya di bawah ya. Terus di belakangnya gue bikin ledakan api. Terus abis ini gue pengen buat efek percikan di area shieldnya cuy. Di area shieldnya si Caesar ini. Oke, ledakannya udah jadi tuh. Abis ini gue buat percikannya cuy. Untuk efek percikannya ini, kenapa gue nggak pakai yang di awal tadi? Karena gue nggak mau karakternya itu terlalu ketutupan sama efeknya gitu loh. Jadi gue pengen ada efeknya, cuman gue nggak pengen karakternya itu ketutupan. Jadi gue bikinnya yang sederhana aja kayak gini. Dan untuk langkah kedua adalah nentuin arah jatuhnya bayangan dan cahaya guys. Jadi gue bakal bikin cahayanya dari atas dan separuh dari tubuhnya si Caesar ini bakal ketutupan dari tamengnya ya guys. Jadi bisa kalian lihat kayak gini. Gue tentuin dulu cahayanya dari mana. Gue bikin bayangannya untuk seluruh badan karakternya ya. Terus gue apply cahayanya. Dan cara untuk mengapply cahaya dan bayangan kayak gini adalah lu bikin layer baru di paling atas di semua layer base color karakter. Terus lu selection layer karakternya tadi semuanya. Habis itu pakai layer multiply di paling atas. Yang layer yang tadi pakai warna gelap, bisa gelap merah, gelap biru, atau gelap hitam pekat. Terus kita atur opacity-nya jadi 40 atau berapa gitu sesuai kebutuhan. Standar lah cuy, pakai layer ini multiply opacity-nya dimainin juga. Harusnya udah paham. Jadi lu harus memahami bentuk 3D dan bentuk jatuhnya bayangan gitu loh. Di proses ini mungkin bakal ada perubahan di kedepannya ya. Jadi ini belum pasti, ini untuk menentukan doang, untuk biar kelihatan aja gitu. Bukan bentuk pasti dari keseluruhan hasil akhir. Jadi ntar mungkin masih banyak perubahan atau gimana gitu. Ya intinya ini untuk bisa kita lihat lah gambaran besar dari gambarnya bakal gimana. Gue lumayan rada bingung di bagian muka ya, karena gue masih bingung di bagian ini kemarin yang bagus tuh gimana. Cuman gue bakal skip dulu bagian ini, mungkin kayak gini aja dulu. Gue langsung pindah ke bagian selanjutnya. Untuk langkah ketiga adalah shading lagi di bagian karakternya cuy. Jadi shading di bagian karakternya seperti biasa. Jadi gue mulai dari rambut. Shadingnya kayak tadi ya guys ya, pakai layer multiply. Kita mainin opacity-nya. Kalau gue biasanya 40 atau mungkin lebih gelap lagi, terserah sesuai situasi dan kondisi.
Dan untuk setiap bagian shadingnya, mungkin kalau kalian kesusahan harus nyari referensi dulu ya, karena kita harus lihat referensinya gitu loh. Sekali lagi gue bilang kalau referensi itu penting. Jadi biar nggak bingung untuk awal-awal gitu loh. Kalau emang kalian udah paham ya nggak usah pakai referensi. Jadi gue mulai dari rambut, mulai dari terus shield ini, habis itu dari pakaian, dari kulit, dari mata, dan seluruh badan karakternya guys.
Dan bagi gua ini adalah proses terakhir, step terakhir, yaitu adalah rendering guys. Ini sentuhan terakhir ya, kita bikin render, kita render semuanya, kita sentuh terakhir. Maksudnya kita betulin semuanya dan kita kasih efek semuanya biar gambar ini selesai. Jadi gue lagi ini ya, benerin cahayanya dulu, cahaya dan bayangannya gue benerin satu-satu dulu. Mulai dari ini, lo bisa lihat shading yang paling atas di sekitar kepala itu warna merah, itu karena pantulan cahaya dari belakang ledakan ya guys ya. Terus di bagian bawah itu nggak terlalu merah karena jauh dari cahaya ledakan. Dan gue lagi memoles ya guys ya, paint over di beberapa bagian. Gue nggak terlalu moles numpuk kayak gini di semua bagian sih, gue di bagian yang perlu aja. Kayak rambut, kalau artinya ketebelan gue tipisin kayak gini. Jadi gue nggak render di seluruh bagian juga coy, karena capek anjir, serius. Kayak gini aja udah cukup bagi gue ya. Gue nggak mau terlalu capek banget, malah bikin stres sendiri ya. Jadi kayak gini aja, gue simple. Seperti yang di awal-awal gue bilang, gue nggak mau karakternya ketutupan sama efek. Jadi gue kayak giniin, simple aja, nggak usah terlalu berlebihan. Efeknya gitu nggak usah terlalu sampai nutupin tubuh karakter, gue nggak suka. Pengen karakternya tuh kelihatan gitu loh tubuhnya. Oke guys, jadi udah mau selesai ini prosesnya. Di bagian shield, di bagian tameng itu yang bagian apa? Tengkorak ya, itu gue blur. Jadi biar benturan dari tamengnya sama musuh itu makin kerasa gitu loh. Dan ya udah gue sentuhin gini ya. Udah hampir selesai nih. Gimana pendapat kalian tentang gambar gua ini? Tulis di kolom komentar. Dan kalau masih ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar, nggak ada masalah. Bakalan gue jawab. Kalau ada request video kedepannya, tulis aja di komentar ya guys ya. Dan oke, thanks banget buat yang udah nonton. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.